Bab 783. Mantra Kaisar Langit. Sosok itu menghilang dan kabut berubah menjadi beberapa langkah di hadapan Wang Lin. Langkah-langkah itu mengarah ke atas tanpa terlihat ujungnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan tatapan tegas. Saat dia menaiki tangga satu persatu, langkah di belakangnya perlahan menghilang. Saat ini, ketiga lelaki tua di luar paviliun sedang berbicara satu sama lain. Cahaya terang tiba-tiba datang dari collection paviliun dan menjadi semakin menyilaukan. Mata lelaki tua dari keluarga Chen tertuju pada cahaya dan dia dengan tenang berkata, peluang rekan penggarap Su akan segera dimulai. Aku hanya tidak tahu mantra surgawi macam apa yang bisa dia peroleh di lantai 4. Kultivator bernama Lu yang kehilangan tubuhnya itu mengangguk dan berkata, kultivasi ada hubungannya dengan keberuntungan. Meskipun tidak terlalu bagus, namun pada saat-saat tertentu, hal ini memberikan efek yang diinginkan. Saya menduga dia akan bisa mendapatkan mantra surgawi yang cukup bagus di dalamnya. Kultivator terakhir bernama Song tidak berbicara. Dia menatap paviliun saat matanya berbinar dan dia berkata, dengan suara rendah, ada yang tidak beres. Dua lainnya terkejut ketika mereka melihat ke paviliun koleksi, dan ekspresi mereka segera berubah. Di atas paviliun koleksi setelah sinar cahaya pertama, 4 sinar cahaya lagi melesat ke langit, menciptakan riak-riak yang menyebar. Dari permukaan tanah, pemandangan ini terlihat sangat megah. 5 sinar cahaya. Orang itu sebenarnya telah memasuki lantai 5. Kultivator bernama Lu yang telah kehilangan tubuhnya melihat ke-5 sinar cahaya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya kita telah meremehkan rekan penggarap Su. Dia benar-benar berada di puncak tahap korporeal yang dan bahkan mungkin setengah langkah ke tahap nirvana skrier. Dia hampir tidak mencapai standar untuk memasuki lantai 5. Mata kultivator bernama Su berbinar. Kultivator bernama Chen perlahan berkata, jika dia berada di tahap nirvana skrier, mustahil untuk memasuki alam surgawi guntur, kecuali sebelum dia selesai berbicara, lebih banyak cahaya muncul dari paviliun koleksi. Kali ini adalah 2 sinar cahaya, dan keduanya sejajar dengan 5 sinar cahaya lainnya. 7 sinar cahaya yang sangat menakjubkan melesat ke langit. Pemandangan ini menyebabkan mereka bertiga menjadi tercengang. Orang tua bernama Song menatap ke langit sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan mata terperanjat, mustahil, 7 sinar cahaya berarti lantai 7. Tidak mungkin. Saat kultivator bernama Lu menatap 7 sinar cahaya, pikirannya benar-benar kosong. Adapun kultivator bernama Chen, reaksinya bahkan lebih kuat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk memasuki lantai 7? Sumu tidak dapat memiliki kultivasi seperti itu. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar memiliki keberuntungan seperti itu untuk memasuki lantai 7 tanpa harus lulus ujian untuk memasukinya? Saat mereka bertiga merasa tercengang, 2 sinar cahaya lagi melesat. Sekarang ada 9 sinar cahaya yang menembus langit. Bagi mereka bertiga, ini seperti guntur yang bergemuruh di telinga mereka. Mereka bertiga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menatap kosong ke langit. Jika itu adalah 5 sinar cahaya, mereka dapat memahaminya karena Sumu mungkin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Meski mengejutkan, mereka enggan menerimanya. Namun, setelah 7 sinar cahaya muncul, saat mereka terkejut,
mereka menolak untuk percaya bahwa sumu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sinar cahaya ke-9 hanya bisa dijelaskan dengan keberuntungan karena tidak ada alternatif lain. Dampak yang ditimbulkan oleh 9 sinar cahaya itu terlalu besar. Harus dikatakan bahwa ketika nenek moyang keluarga masing-masing datang ketika alam surgawi terbuka, mereka hanya berhasil memasuki lantai 8. Tidak ada yang bisa memasuki lantai 9. Setelah Wang Lin berjalan beberapa saat, dia akhirnya mencapai ujung tangga. Anak tangga di bawahnya bersinar terang dan sebuah paviliun muncul di hadapannya. Paviliun ini tidak besar, dan memiliki lebih dari 10 bingkai kayu di setiap sisinya. Setiap bingkai memiliki batu giok langit yang memancarkan cahaya lembut. Di dinding tepat di depannya tergantung sebuah lukisan. Ada sebatang pohon di lukisan itu, dan separuh pohon itu berdaun kuning. Ada seorang anak laki-laki di bawah pohon yang sepertinya sedang bercocok tanam. Di pojok kiri atas lukisan itu ada garis yang ditulis dengan tinta. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib, runtuhnya tanah, pegunungan runtuh, bulan gelap, langit cerah. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sambil menatap lukisan itu. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik tentang lukisan itu, tetapi menurutnya garis itu sangat menarik. Panggil angin, panggil hujan seharusnya menjadi 2 mantra. Arsenal ajaib juga harus menjadi mantra. Sedangkan untuk babak kedua, bagian pertama, Lens Collapse Mountains, Crumble seharusnya sama, tapi apa arti dari Dark Moon, Clear Skies? Wang Lin tidak bisa memahami arti di baliknya, jadi dia mundur tatapannya dan mulai mengamati ruangan itu. Ruangan ini sangat sederhana, bahkan tidak ada meja. Namun, di atas tanah terdapat sebuah tikar batu yang telah tenggelam. Terlihat jelas bahwa seseorang telah banyak mengolah tikar tersebut hingga menyebabkan hal ini. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati melihat ke matras. Kelihatannya sangat biasa tanpa sesuatu yang istimewa, tapi ketika dia mencoba menyentuhnya, yang mengejutkannya, tangannya menembus matras. Wang Lin sedikit mengernyit dan kemudian melihat bingkai kayu di sekelilingnya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi suram. Kegembiraan sebelumnya hilang sama sekali. Meskipun ada batu giok surgawi di dalam bingkai kayu ini, seperti tikar, semuanya hanyalah ilusi dan tidak ada. Saat dia mengamati, dia tersenyum masam. Dia menemukan bahwa dia hanya dapat melihat benda-benda di sini tetapi tidak dapat menyentuhnya. Seolah semuanya hanyalah ilusi. Jika saya mengetahui hal ini, saya pasti pergi ke lantai 4. Setidaknya tidak akan seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening saat tatapannya menyapu ruangan sebelum matanya tertuju pada lukisan tepat di depannya. Setelah merenung beberapa saat, mata Wang Lin berbinar dan dia duduk di tanah. Dia menatap lukisan itu dan terdiam. Lapisan ke-9, tempat di mana Raja Surgawi akan datang, tidak sesederhana itu. Mungkin pemandangan ini hanya ilusi di mata saya dan penguasa surgawi dapat dengan mudah melihat semuanya. Jika itu masalahnya, maka lukisan di sini agak aneh. Wang Lin dengan hati-hati melihat lukisan itu. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin perlahan menjadi tenang. Dia tidak mau mendapatkan apapun di lantai 9. Setelah menganalisa situasinya, dia yakin lukisan inilah kuncinya. Dia melepaskan semua pikirannya dan tenggelam dalam lukisan itu untuk melihat beberapa petunjuk di dalamnya.
Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan pikirannya tenggelam dalam lukisan itu. Seiring waktu berlalu, Wang Lin perlahan menutup matanya. Bahkan ketika dia memejamkan mata, lukisan itu masih muncul di benaknya. Seolah-olah dia telah memasuki lukisan itu. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan bergumam, "Ada yang tidak beres, ada penghalang samar yang menghalangi saya untuk benar-benar memasuki lukisan itu." Setelah merenung beberapa saat, matanya tiba-tiba menyipit dan pandangannya tertuju pada anak laki-laki di bawah pohon. Dia ingat dengan jelas anak laki-laki itu hanya berkultivasi tanpa membuat segel apapun dengan tangannya. Namun pada saat ini tangan anak laki-laki itu membuat segel. Penemuan ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar dan dia mulai mengamati lukisan itu. Cermat. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Hal utama yang ditemukan Wang Lin adalah setiap 2 hingga 3 jam, tangan anak laki-laki itu akan berganti. Namun, perubahan ini sangat halus, dan kecuali dia memperhatikan, sulit untuk menyadarinya. Selama 7 hari ini, Wang Lin menghafal semua segel yang dibuat anak laki-laki itu. Pada hari ke-8, dia duduk dan mulai membentuk segel. Tepat ketika segel muncul, seluruh paviliun mulai bergetar. Wang Lin segera berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum melanjutkan membuat segel. Sama seperti sebelumnya, ketika segel muncul, seluruh paviliun bergetar seolah menyusut. Penemuan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat, tetapi setelah beberapa kali bergetar, paviliun itu berhenti bergetar. Bingung, Wang Lin melihat lukisan itu dan tangannya bergerak lebih cepat. Dia merasa tubuhnya menghilang dan pikirannya melayang ke dalam lukisan itu. Ketika dia membuat segel terakhir, dia merasakan ledakan di kepalanya dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jiwa asalnya merasakan getaran dan dia menjadi pusing. Ketika penglihatannya menjadi jelas, pikirannya bergetar saat dia menatap sekelilingnya. Lingkungan sekitar dipenuhi kehampaan, dan di belakangnya berdiri sebuah pohon besar. Separuh pohonnya berwarna kuning, dan saat angin bertiup, goyangan dedaunan menimbulkan suara gemerisik. Wang Lin menunduk dan menemukan bahwa dia mengenakan jubah Taoisme. Dia telah memasuki lukisan itu dan menjadi anak laki-laki itu. Adegan ini terlalu aneh. Wang Lin berdiri dan memandang ke langit. Di pojok kanan atas langit ada bekas tinta hitam. Tanda tinta ini adalah kata-kata yang dilihatnya dari luar. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib, tanah runtuh, gunung runtuh, bulan gelap, langit cerah. Saat Wang Lin melihat garis itu segera berubah menjadi tetesan air dan jatuh seperti hujan di tanah sekitarnya. Kekosongan di sekelilingnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh banyak suara. Berbagai sosok ilusi muncul di kehampaan. Dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tapi begitu mereka muncul, mereka semua duduk. Akhirnya, Wang Lin dikelilingi oleh orang-orang. Semburan percakapan pelan datang dari segala arah, tapi meskipun Wang Lin bisa mendengarnya, dia tidak pernah bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan. Sesaat kemudian, semua kebisingan menghilang saat sesosok tubuh keluar. Sosok orang ini juga tidak jelas, tetapi ketika dia muncul, sebuah tekanan mengelilingi area tersebut. Dia melayang di udara dan duduk. Dia tampak tersenyum ketika suara yang jelas keluar. Hari ini, Master Carefree akan melukis pembukaan Collection Pavilion. Dewa Langit Ranbi mengundang saya untuk menonton,
Jadi saya hanya mengundang Anda, teman-teman surgawi saya, untuk mendengarkan saya mengkhotbahkan dao sementara lukisan itu selesai. Ini adalah dao yang aku tahu. Saat orang itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan angin menderu muncul. Angin ini menjadi hitam dan menutupi langit. Saat ia menyapu langit, ia berubah menjadi 9 naga hitam. Raungan naga dan aura kuatnya menyebabkan langit berubah warna. Saat angin hitam menyapu daerah itu, 9 naga hitam itu mengeluarkan angin dingin. Kekuatan yang tak terbayangkan itu membuat orang merasa hidup mereka seperti lilin. Jika mereka terkena angin ini, mereka akan langsung mati. Seolah-olah makhluk hidup apapun di dunia ini akan mati jika terkena angin itu. Kekuatan yang terkandung dalam angin itu berada di luar imajinasi Wang Lin. Ini panggilan angin. Sederhananya, cold wind itu seperti ini, bisa memadamkan api semua makhluk hidup. Pikiran Wang Lin bergetar hebat saat rasa sakit yang tak terbayangkan muncul seolah ingin mencabik-cabiknya. Jiwa asalnya segera runtuh dan pecahannya berserakan. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari kehampaan dan mengelilingi jiwa asal Wang Lin. Sebuah suara yang jelas tertawa. Mantra Kaisa. Langit sungguh luar biasa. Mantra ini bernama Call the Wind, Tuan ini akan menuliskannya di lukisan Master Carefree. Lukisan ini akan disimpan di lantai 9 Collection Pavilion. Adapun apakah seseorang dapat memahami mantra ini, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Saat suara ini muncul, jiwa asal Wang Lin seakan berubah menjadi tinta dan digunakan untuk menulis 3 kata. Panggil angin. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari 3 kata itu. Jiwa asal Wang Lin terbentuk kembali dan terbang keluar. Penglihatannya menjadi kabur saat dia terbang keluar dari lukisan itu dan mendarat kembali di tubuhnya yang jatuh ke tanah. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Matanya dipenuhi ketakutan, dan kata itu masih bergema di telinganya. Ini adalah keberuntungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menatap lukisan itu. Segala sesuatu yang terjadi terasa sangat nyata. Kaisar Surgawi, Tuan Surgawi, dan Master Carefree, yang melukis lukisan itu, saat Wang Lin menatap lukisan itu, dia akhirnya menyadari bahwa lukisan di depannya digambar oleh orang yang sama yang membuat lukisan yang dia lihat di ruang penyimpanan. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, Wang Lin berdiri. Dia bahkan tidak melihat batu giok langit di sampingnya sebelum pergi. Dibandingkan dengan semua yang dia peroleh, semua yang ada di lantai 9 menjadi suram. Ketika dia keluar dari lantai 9, tangga muncul di bawah kaki Wang Lin. Matanya masih kesurupan, seolah masih belum pulih dari pemandangan di lukisan itu. Wang Lin bergumam sambil berjalan menuruni tangga, mantra surgawi, panggil angin. Ketika dia sampai di dasar, dia mengambil 1 langkah dan menghilang tanpa jejak. Setelah sekian lama berlalu, 3 orang di luar pavilion telah pulih dari keterkejutannya. Hanya saja mereka masih tidak percaya di dalam hati mereka. Kecemburuan perlahan memasuki pikiran mereka. Pada akhirnya, hal itu menjadi sangat kuat hingga hampir menggantikan logika mereka. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa menebak jenis mantra apa yang ada di lantai 9, tapi semakin mereka tidak bisa menebak, semakin kuat keinginan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, pintu pavilion koleksi menyala dan Wang Lin keluar. Dia masih linglung saat dia berjalan melewati mereka bertiga dan ke kejauhan.
Ketiganya segera menyadari ada yang tidak beres dengan keadaan Wang Lin saat ini. Mereka saling menatap mata dan melihat kekejaman dan ketegasan di mata masing-masing. Maaf, rekan penggarap Su, tetapi dibandingkan merujuk Anda ke keluarga, saya lebih menginginkan mantra surgawi dari lantai 9, terutama karena kondisi Anda saat ini. Jika kamu sadar, aku mungkin akan ragu-ragu, tapi mengingat keadaanmu yang seperti kesurupan, ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. Mata lelaki tua bernama Chen itu mengungkapkan niat membunuh. Mereka bertiga berhenti ragu-ragu dan bergegas keluar. Mereka mengambil harta mereka yang paling kuat dan meluncurkan mantra terkuat mereka ke arah Wang Lin. Bab 784. Paviliun Koleksi. Jarum perak muncul di hadapan kultivator bernama Chen. Setiap jarum memancarkan cahaya biru saat tangannya membentuk segel dan sosok ilusi besar muncul di sekelilingnya. Sosok itu dipenuhi energi spiritual surgawi. Itu menunjuk ke arah Wang Lin dan jarumnya melesat ke arah punggung Wang Lin. Kultivator bernama Song memiliki pola yin dan yang di tangannya, dan saat dia membuangnya, ada kilat yang melewatinya. Itu dipenuhi dengan energi asal yang kuat saat melesat ke arah Wang Lin. Dia mengikuti di belakang pola itu, dan tangan kanannya membentuk segel aneh dan seutas benang sutra gelap muncul. Saat untaian sutra ini keluar, ia mengeluarkan tekanan kuat dan kabut hijau dalam jumlah besar. Akhirnya, kultivator perempuanlah yang kehilangan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kipas kristal kecil. Dia mengambilnya, melemparkannya, dan kemudian mengeluarkan energi asal. Energi asal segera berubah menjadi 6 naga yang mengelilingi Wang Lin untuk mencegahnya melarikan diri. Mata ketiganya merah. Mereka semua memiliki gagasan bahwa mereka harus membunuh Wang Lin untuk mendapatkan mantra surgawi dari lantai 9. Mereka sangat cepat, dan mantra serta harta magis mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Dalam sekejap, mereka sudah mendekat. Wang Lin masih kesurupan. Pikirannya masih memikirkan pemandangan ajaib yang disaksikannya bersama angin. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin tanpa sadar mengarahkan jarinya ke arah mereka dan bergumam, memanggil angin. Saat dia mengatakannya, angin hitam keluar dari tangan Wang Lin. Angin ini segera membesar dan mengelilingi kawasan tersebut. Saat angin dingin bertiup, langit menjadi gelap seolah-olah sedang surut. Seluruh bagiannya mulai bergetar dan aura kuat memenuhi dunia. Semua ini karena angin hitam. Karena mantra surgawi ini. Seolah-olah bumi memiliki kenangan akan mantra ini, seolah-olah langit telah dikalahkan oleh mantra ini sebelumnya. Saat angin hitam muncul, mantra Kaisar Surgawi yang telah hilang selama bertahun-tahun telah muncul kembali. Saat angin muncul, ia menyerbu ke arah 3 orang di belakang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat jarum perak dari kultivator bernama Chen menyentuh angin hitam, jarum itu meledak tanpa perlawanan. Sosok yang menunjuk ke arah Wang Lin hancur seolah-olah itu adalah nyala api yang tertiup angin. Ini adalah mantra surgawi dari mantra ke-9. Mata kultivator bernama Chen mengungkapkan ketakutan dan kulit kepalanya mati rasa. Dalam pikirannya, angin hitam akan memusnahkan hidupnya. Dia tidak bisa membangkitkan keinginan apapun untuk menolaknya, seolah-olah dia sedang menghadapi kekuatan surga. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu dan berteleportasi. Namun, meski dengan teleportasi, itu tidak cukup. Saat angin bertiup,
Tubuhnya bergetar dan dia muncul kembali dari teleportasi. Matanya redup dan tubuhnya roboh. Asal-usulnya seperti api yang padam oleh angin hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selain kultivator bernama Chen, kultivator bernama Song juga mengalami nasib serupa. Pola yin dan yang segera runtuh bersama tubuhnya. Karena ketakutan, dia segera meninggalkan tubuhnya dan segera melarikan diri. Sedangkan untuk kultivator bernama Lu, kipas di tangannya langsung roboh begitu menyentuh angin hitam. Dia sudah berada dalam bentuk jiwa aslinya. Juga ketakutan, dia segera mundur. Saat ini, angin hitam tiba-tiba menghilang seolah tidak pernah muncul. Mata Wang Lin tidak lagi kesurupan dan menunjukkan kejelasan. Jadi ini mantra surgawi, panggil angin. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi pucat saat dia melangkah maju. Bendera 1 miliar jiwa keluar dari tasnya dan kabut hitam menyebar, mengejar kultivator bernama Lu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, matanya menjadi dingin dan dia memuntahkan sebutir pasir. Itu berubah menjadi perangko Yang Men. Gejar penggarap bernama Song. Ia langsung menyusul dan tanpa ampun menabraknya. Kultivator bernama Song menjerit dan jiwa asalnya melepaskan banyak energi asal. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia mencoba untuk terus melarikan diri. Tetapi cambuk karma muncul dan menyeretnya ke Wang Lin. Rekan penggarap Su, mohon ampun. Aku tahu aku salah, aku salah. Tidak memperhatikan kultivator bernama Song, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mencubit jarinya. Kultivator bernama jiwa asal Song segera runtuh dan berubah menjadi energi asal yang dimakan oleh Wang Lin. Energi asal yang kuat beredar di seluruh tubuh Wang Lin dan wajahnya tidak lagi pucat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan segera menyusul kultivator bernama Lu yang terjebak oleh bendera jiwa. Tangannya terulur dan cambuk karma menyerang berkali-kali di dalam kabut hitam. Akhirnya, dia mengibarkan bendera jiwa dan menangkap jiwa asal. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan jiwa asal kultivator bernama Lu dari bendera jiwa. Jika kamu membunuhku, keluarga Lu tidak akan pernah melepaskanmu. Kultivator bernama Lu berteriak tetapi tiba-tiba berhenti ketika Wang Lin mencubit jiwa asal dan melahapnya. Wajahnya agak kemerahan tapi masih pucat. Tanpa ragu-ragu, dia merogoh bendera jiwa dan mengeluarkan jiwa asal orang pertama yang dia bunuh di sini. Setelah menghancurkannya menjadi energi asal, dia melahapnya. Setelah melahap 3 jiwa asal, Wang Lin segera duduk untuk berkultivasi. Setelah sekian lama, wajahnya berangsur-angsur kembali normal, namun masih ada bekas pucat. Wang Lin membuka matanya dan menghirup udara kotor. Udara yang dia keluarkan sebenarnya berwarna hitam dan sangat mengejutkan. Mantra surgawi yang kuat. Saya hanya memperoleh sedikit pemahaman, dan ketika saya menggunakannya, saya sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Konsumsi energi asal begitu kuat hingga hampir menyedot seluruh energi asal di sekitar alam Ji. Jika saya tidak memulihkannya dengan cukup cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, bagaimanapun aku melihatnya, itu tidak terlihat seperti mantra surgawi, itu bahkan bisa disebut mantra iblis. Selain itu, mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Untuk menggunakannya, saya perlu menyiapkan jiwa asal dari beberapa pembudidaya yin dan yang. Wang Lin berdiri dan mengambil tas berisi orang-orang yang telah dia bunuh. Dia melihat ke paviliun koleksi dan bergumam, sayangnya, paviliun ini tidak dapat diambil, jika tidak,
4 keluarga besar pasti sudah mengambilnya dengan paksa dari alam surgawi. Tapi aku tidak rela meninggalkannya begitu saja di sini. Jika saya bisa mengambilnya. Saat dia merenung, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia memikirkan kata-kata yang dia dengar di dalam lukisan itu. Master Carefree akan menggambar lukisan untuk pembukaan pertama paviliun koleksi. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah saat dia mengingat segel tangan anak laki-laki di bawah pohon. Saat saya menggunakan segel sebelumnya, saya merasakan paviliunnya bergetar, jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia segera pindah dan tiba di sebelah collection pavilion. Dia menarik napas dalam-dalam dan tangannya membentuk segel yang dia pelajari dari anak laki-laki itu. Dalam sekejap, paviliun koleksi mulai bersinar. Di depan mata Wang Lin, paviliun itu menjadi semakin kecil hingga berubah menjadi ukuran yang bisa ditampung di telapak tangan seseorang dan terbang ke tangan Wang Lin. Memegang paviliun koleksi di tangannya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 785. Kebangkitan. Karena aku telah menjadi musuh dari 4 musuh besar, aku harus lebih kejam. Saat Wang Lin bergerak, dia mulai menutupi pecahan itu dengan berbagai batasan yang licik. Dia menggunakan semua kemampuannya, menggunakan fragmen sebagai fondasi untuk menempatkan batasan demi batasan. Proses ini berlangsung hampir 10 tahun, dan akhirnya Wang Lin mencapai tepi pecahan dan meninggalkan tempat dia masuk. Pembatasan di sini mencegah orang lain masuk tetapi tidak keluar. Setengah bulan kemudian, Wang Lin dan Li Yuan dengan cepat melewati kehampaan. Tangan kiri Li Yuan sangat sakit dan energi asal di tubuhnya sangat tipis. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum kecut. Saudara Su, saya menempatkan lebih dari 10.000 batasan di dekat tepi pecahan. Jika digabungkan, pembatasan tersebut menjadi sangat kuat. Jika 4 keluarga besar tidak mengirimkan pembangkit tenaga listriknya, mereka akan sulit dihancurkan. Setengah bulan lalu, saat Wang Lin keluar, Li Yuan segera muncul. Atas permintaan Wang Lin, Li Yuan menyegel sepenuhnya pecahan itu. Namun, ia tidak menggunakan batasan keluarganya melainkan berbagai batasan lainnya. Saudara Li, saya telah menyelesaikan urusan saya di alam surgawi. Sebaiknya kita segera pergi. Wang Lin menyentuh tasnya dan mengeluarkan tungku guntur. Dia telah membunuh banyak orang, jadi mudah baginya untuk menghabisi satu orang. Li Yuan, yang tidak menyangka akan pergi sekarang, bertanya, saudara tidak akan memeriksa fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, saya tidak pergi. Dia ingat pusaran 5 warna di lorong itu dan perasaan buruk muncul di hatinya. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan paviliun koleksi, dan kegembiraannya masih belum hilang. Setelah mengambil harta karun tersebut, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah pergi secepat mungkin. Bagaimanapun, paviliun ini sangat penting bagi 4 keluarga besar, baik itu reputasi mereka atau nilai sebenarnya dari paviliun tersebut. Begitu mereka tahu benda itu hilang, mereka akan segera memulai perburuan besar-besaran untuk mencari Wang El. Fragmen itu telah disegel, jadi kemungkinan orang mengetahui apa yang terjadi di sana rendah. Dia tidak memberitahu Li Yuan bahwa dia mendapatkan paviliun koleksi. Bagaimanapun juga, masalah ini terlalu penting. Mengingat kehati-hatian Wang Lin, kecuali dia benar-benar yakin,
dia tidak akan memberitahu siapapun. Li Yuan merenung sedikit lalu mengangguk. Tidak apa-apa. Seseorang harus berada di lokasi tertentu untuk meninggalkan alam surgawi guntur. Hanya di gerbang surgawi kita dapat menggunakan tungku guntur untuk kembali. Wang Lin mengangguk. Dia pernah mendengar ini sebelumnya dari Semong Hu. Keduanya mengambil keputusan dan bergerak melewati kehampaan. Gerbang surgawi berada di ujung barat, dan sangat jauh dari tempat Wang Lin saat ini berada. Saat keduanya terbang menembus kehampaan, perubahan mengejutkan terjadi di alam surgawi guntur. Sejumlah besar kultivator telah berkumpul di 4 bagian tempat terjadi fluktuasi energi spiritual surgawi yang sangat besar. Hampir semua pembudidaya di alam surgawi guntur telah mengetahui tentang fluktuasi energi spiritual surgawi, dan segera setelah mereka mengetahuinya, mereka dengan cepat menuju ke salah satu fragmen. Karena fluktuasi energi spiritual surgawi, 4 batasan kuno muncul pada 4 fragmen. Ada yang berada di antara gunung dan ada pula yang berada di dalam reruntuhan besar. Energi spiritual surgawi datang dari dalam batasan. Semakin banyak orang berkumpul, secara alami ada master pembatasan di antara mereka. Setelah para penggarap yang lebih kuat mencapai kesepakatan, berbagai ahli pembatasan mulai melanggar pembatasan. 4 fragmen dengan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul masing-masing di sisi timur, selatan, barat, dan utara alam surgawi. Pada saat ini di bagian barat, Semong Hu dengan tenang melihat ke dataran di depannya. Ada batasan kuno selebar 10.000 kaki yang mengeluarkan energi spiritual celestial yang kaya di dataran. Sejumlah besar petani berkumpul di luar batasan. Para pembudidaya ini sebagian besar berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ada beberapa master batasan yang mencoba untuk melanggar batasan tersebut. Semong Hu mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu dan tidak ada batasan. Mengapa pembatasan sebesar itu muncul dalam waktu sesingkat itu? Saat dia merenung, perasaan krisis muncul di hatinya, tapi dia tidak tahu kenapa. Pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kejauhan diikuti lebih dari 10 sinar energi pedang yang melesat ke arah lokasi ini seperti kilat. Ketika sinar energi pedang mendarat, orang di depan para pembudidaya ini adalah Zhan Kongli. Dia segera melihat Semong Hu sendirian. Dia tiba di hadapan Semong Hu dalam satu langkah sebelum menggenggam tangannya dan tersenyum. Saudara Semong datang pagi-pagi sekali. Semong Hu sedikit mengernyit dan dengan tenang berkata, "Kaulah yang datang terlambat." Zhan Kongli tersenyum tipis saat dia berdiri di samping Semong Hu. Pandangannya tertuju pada batasan di kejauhan saat dia bertanya, "Apakah saudara Semong tahu siapa yang saya temui di jalan?" "Aku tidak tahu." Ekspresi Semong Hu netral dan dia tidak tertarik dengan kata-kata Zhan Kongli. Dia hanya melihat ke dataran dan merenung. Zhan Kongli sudah mengetahui sifat marah Semong Hu. Dia berkata, "Itu senior." Mata Semong Hu berbinar saat dia menoleh ke arah Zhan Kongli dan bertanya, "Benarkah?" Zhan Kongli tersenyum, 100% benar. Senior berkata bahwa dia akan datang ke sini jika dia punya waktu. Mata Semong Hu memancarkan kegembiraan. Zhan Kongli tampak jauh lebih enak dipandang sekarang. Dia tersenyum dan berkata, "Menurut kepribadian aneh tuanku, dia pasti tertarik dengan tempat ini." Zhan Kongli menatap dataran di depannya dan mengangguk. "Saya kira saudara Semong juga memperhatikan."
Kemunculan formasi di sini terlalu aneh. Sebelum dia selesai berbicara, formasi di depannya berkedip dengan keras. Gelombang fluktuasi formasi menyebar dan banyak pembudidaya berseru. Setelah itu, banyak pembudidaya yang ahli dalam pembatasan terbang keluar, mengirimkan pembatasan untuk mempercepat proses pelanggarannya. Ada banyak penggarap kuat di sekitar formasi. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang berbeda dan semuanya tersebar. Mereka memiliki pemahaman yang sangat diam-diam tentang menghancurkan formasi, dan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri. Di antara 4 fragmen yang memiliki formasi, ketika orang terus mencoba menghancurkannya, fragmen utara adalah yang pertama menghancurkan formasi tersebut. Sebuah lorong melengkung muncul di depan mata para penggarap di bagian utara. Terowongan itu sangat panjang, dan setelah penggarap pertama masuk, semua penggarap yang tersisa juga masuk. Beberapa jam kemudian, jeritan menyedihkan dari kultivator pertama yang masuk bergema di dalam terowongan. Di saat yang sama, seberkas cahaya merah muncul di dalam terowongan. Dalam sekejap, seluruh terowongan runtuh dan hilang. Pemandangan aneh ini segera mengejutkan sebagian besar pembudidaya di dalam, dan mereka mulai melarikan diri. Namun, di bawah lampu merah, mereka semua meninggal secara menyedihkan satu persatu. Hanya sejumlah kecil petani yang selamat melalui kejadian besar ini. Pada saat ini, formasi di fragmen timur terbuka dan sejumlah besar pembudidaya menyerbu masuk. Hal yang sama terjadi di sini. Ketika penggarap pertama melihat pusaran 5 warna, dia menghancurkan dirinya sendiri dan seluruh terowongan dipenuhi dengan cahaya merah. Ini belum berakhir, tragedi itu terjadi lagi di bagian selatan. Dalam sekejap, seluruh alam surgawi guntur berlumuran darah. Pada saat ini, formasi di fragmen barat, tempat Sengong Hu dan Zhan Kongli berada, mulai berfluktuasi dengan hebat. Karena semakin berfluktuasi, semakin banyak petani yang mulai menerapkan pembatasan untuk melanggarnya. Sesaat kemudian, fluktuasi tersebut meledak menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dan formasinya pecah. Sebuah lubang gelap muncul di tanah dan energi spiritual surgawi yang padat membentuk seberkas cahaya yang melesat ke langit. Beberapa kultivator tidak dapat menahan godaan dan menyerang tanpa mempedulikan energi spiritual surgawi yang membakar tubuh mereka. Setelah beberapa orang memimpin, para penggarap lainnya segera bergegas masuk juga. Sengong Hu tidak bergerak dan Zhan Kongli juga tidak bergerak. Mereka berdua saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Formasi ini terlalu mudah dipatahkan. Selain mereka berdua, beberapa kultivator lainnya tidak bergerak. Sebagian besar dari orang-orang ini telah menembus puncak tahap akhir Ascendan dan berada di tahap Illusorying. Setelah sekian lama, seiring semakin banyak pembudidaya memasuki terowongan, terjadilah ledakan yang teredam. Jeritan menyedihkan terus-menerus datang dari dalam terowongan sebelum seluruh terowongan runtuh. Semua pembudidaya di dalamnya hancur bersama dengan terowongan. Ekspresi Sengong Hu dan teman-temannya berubah drastis. Mereka segera terbang ke udara, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Keempat formasi pada 4 fragmen tersebut rusak dan terowongannya telah runtuh. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak di alam surgawi guntur dan mulai menyebar. Pada saat yang sama, 9 fragmen di alam surgawi guntur bergetar hebat dan 9 formasi berbeda muncul di atasnya.
Formasi ini terukir jauh di dalam bumi dan memancarkan cahaya merah yang kuat. Perubahan yang tiba-tiba dan drastis ini menyebabkan para penggarap di alam surgawi guntur dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Salah satu dari 9 pecahan itu runtuh. Bukan karena ada kekuatan di luar nirvana Skrier yang digunakan, tapi kekuatan di luar nirvana Skrier telah meletus dari dalam. Fragmen itu hancur lapis demi lapis saat aura menakutkan melesat dari tengah fragmen. Beberapa pembudidaya yang melarikan diri segera menemukan bahwa aura mengerikan itu berasal dari lengan yang terputus. Lengan yang terputus ini jelas disegel di sini bertahun-tahun yang lalu. Sekarang 9 segel telah dibuka, lengan itu telah mendapatkan kembali kebebasannya. Ia terbang langsung menuju pusat alam surgawi guntur. Pada saat lengan yang terputus muncul, 7 dari 8 pecahan yang tersisa runtuh. Pada akhirnya, 2 lengan yang terputus, 2 kaki yang terputus, tengkorak dengan mata kiri, dan batang tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian semuanya terbang menuju pusat alam surgawi guntur. Tengkorak itu membawa senyuman saat terbang melewati kehampaan. Setiap kali melihat penggarap, ia akan segera melahap penggarap tersebut, menyebabkan tubuh mereka roboh. Setelah melahap jiwa asal, mata kiri akan bersinar lebih terang. Kecepatan bagian tubuh ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada para kultivator. Seolah-olah mereka sedang berteleportasi dan meninggalkan bayangan di kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan menyerbu ke arah barat saat mereka terbang melewati kehampaan. Aura yang sangat suram segera menyebar. Aura ini sangat kuat dan menyebar seperti kabut yang tak terlihat. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Saat dia hendak menyebarkan akal sehatnya untuk memeriksanya, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan. Lampu merah ini sangat kuat dan bertenaga. Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa dengan jelas melihat lengan yang terputus di dalam lampu merah itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.